Puji Tuhan, luar biasa hari ini penyembahannya. Thank you untuk tim KOC, sangat dahsyat, luar biasa. Kiranya Tuhan selalu mengurapi hari demi hari. Ingatlah bahwa pujian itu mendatangkan kuasa. Puji-pujian itu menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan mencium dupa harum itu, Tuhan disenangkan. Terus anakku, apa yang bisa aku perbuat padamu? Wah ya, ingat pada saat si Nuh keluar daripada Bahtera, dia mencium bau bakaran. Saat itu dia bilang, Tuhan mencium bau bakaran itu dan bilang, oh Nuh, aku berjanji aku tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Karena dia mencium persembahan kita dan persembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biarlah persembahan kita bukan hanya di gereja. Karena di gereja hanya 1 minggu sekali. Tetapi biarlah kita selalu menyembah dalam roh dan kebenaran setiap hari. Saat persembahan kita diterima dengan Tuhan. Dan Tuhan mencium baunya. Tuhan disenangkan. Percayalah, dia adalah Bapa yang baik. Seorang bapak pasti tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang bapak tidak akan membiarkan anaknya minta roti. Tetapi seorang bapak akan memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Amin. Amin. Yuk, kok tidak ada amin? Kita pada tidur semua. Jangan tidur ya. Saya di sini saya benar-benar mau mengajarkan bagaimana seorang Kristen tuh harus lahir baru. Kalian, kita semua, kalau ke gereja 30 tahun, jadi penatua 40 tahun, saya lahir di gereja. Tapi kamu tidak pernah lahir baru, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Karena Tuhan bilang, Tuhan apakah yang kau harus lakukan untuk selamat? Engkau harus lahir baru. Karena orang yang tidak lahir baru tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau pada saat Tuhan datang kedua kali menjemput rapture, orang yang tidak lahir baru jangan berharap diangkat. Karena saat ini Tuhan belum datang, itu mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu kepada kita supaya kita tetap terus berubah sesuai dengan pembaharuan budinya sehingga tidak selaras dengan dunia ini. Kita berbalik dari jalan dunia menuju jalan firman Tuhan. Ini masih ada waktu yang kalau kita minta ampun pada Tuhan, Dia adalah setia dan adil, mengampuni dari segala kejahatan. Ya, jadi kita dikasih waktu Tuhan untuk terus menjadi manusia baru. Ya, mari kita lanjut ayatnya. Ini kita siang belum. Hari ini saya melanjut. Ini adalah Mas Born Again. Saya mau saya untuk penyesatan saya tidak bisa lanjutin. Saya lanjutin setelah minggu ketiga aja, setelah tanggal 18 ya, karena saya harus fokus pada dekorasi. Jadi untuk penyesatan, kenapa kok banyak orang tersesat, banyak orang falling away? Ini nanti akan saya jelaskan 3 minggu lagi. Dan ini yang kita harus lahir baru. Lahir baru tuh ini adalah flesh, ini adalah soul, ini adalah spirit. Jadi itu lahir baru, body, soul and spirit. Kemarin si Benly ya tanya ya, jangan tidur, dengar lihat firman Tuhan sehingga kamu jelas. Kemudian ini setelah kita menjadi lahir baru, kita bisa memanggil Dia Abba, Bapa. Tuhan, saya doa tidak dijawab. Kenapa? Karena yang membuat Tuhan tidak mendengar adalah dosamu. Kenapa? Kamu rebel. Rebel itu apa? Kamu terus melawan Tuhan. Kamu tidak mau melakukan firman Tuhan. Kamu tidak menjadi pelaku firman. Kamu mendengar firman, yes. Tapi kamu tidak mau melakukan firman. Kamu tidak mengingat firman. Dan kamu cuek dengan hidupmu. Karena itu, apa yang kamu doakan tidak terjadi. Kalau engkau menjadi new creation, ciptaan baru, berdoalah kepada Bapak. Bapak itu berjanji akan memberikan apa yang kau inginkan. Bukan butuhkan loh, inginkan. Wow, dahsyat ya. Bukan butuhkan, inginkan ya. Jadi kita bisa memanggil Tuhan itu Bapak. Kalau seorang bapak tidak mungkin tidak ngasih anaknya ya. Bahkan bapak pasti mewarisi
seluruh kepunyaannya kepada anak-anaknya. Kemudian kita lihat pada saat kamu lahir baru, kamu akan mengikuti Yesus. Follow Yesus, kamu akan pikul salib. Kamu berani pikul salib. Dan setelah Yesus datang, yang terjadi adalah apa? Pemisahan. Orang yang lahir baru dan orang yang tidak dilahir baru akan dipisahkan. Ini parable of wheat and tare adalah gandum dan ilalang, itu melambangkan pemisahan. Kemudian perumpamaan tentang kambing dan domba melambangkan pemisahan. Perumpamaan tentang 10 gadis, 5 pandai, 5 bodoh, itu melambangkan pemisahan. Setelah kamu lahir baru, Tuhan datang, ada yang lahir baru, ada yang tidak mau dibentuk, ada yang mau lahir baru, akan dipisahkan. Ya, itu yang akan saya bicarakan sekarang ini. Yuk lanjut yuk cepat. Kita tahu bahwa setelah kamu menjadi new creation, kamu meminta Tuhan untuk ambil bagian dalam hidupmu. Tuhan, aku minta Roh Kudus masuk di dalam hatiku, bekerja sebebas-bebasnya. Kalau sudah let Holy Spirit bekerja sebebas-bebasnya, jangan pakai logika. Jangan pakai logika, jangan pakai kata orang, jangan pakai kata suami, jangan pakai kata pacar, jangan pakai kata teman-teman. Jangan pakai kata orang tua, jangan pakai kata siapapun. Tetapi apa kata firman. Ya, kalau kamu bilang, Tuhan, aku mau bebas-bebasnya Roh Kudus bekerja dalam hidupku. Kamu masih mendengarkan orang tua ngomong, kamu gini, nanti gini. Itu berarti kamu masih masukin benih yang buruk. Karena belum tentu orang tuamu dalam Kristus, dalam iman, baca Alkitab belum tentu. Kalau orang tuamu tidak pernah baca Alkitab, jangan dengerin. Bukan saya kualat, tetapi kamu harus tunduk kepada Allah. Kalau engkau mengasihi orang tua, engkau mengasihi suami, engkau mengasihi anakmu, mengasihi istrimu, mengasihi keluargamu, mamahmu, mertua, apamu, lebih anjingmu, lebih daripada aku, engkau tidak layak untuk aku. Jadi nomor 1 prioritas adalah firman. Dengarkan kata firman untuk kamu menjadi new creation in Christ. Ya, sekalipun kamu dianggap kualat, orang tua, jangan peduli. Karena apa? Nomor 1 dalam pikiranmu adalah firman. Ya, firman adalah nomor 1 terutama in our life, di dalam hidup kita. Yuk kita lihat bahwa di sini adalah body. Kita ada body, ada soul, ada spirit. Ya, kita tahu bahwa Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu hidup. Ada enggak kata-kata orang yang hidup, berkuasa selain firman Tuhan? Wow, saya lihat luar biasa. Firman Allah itu hidup. Berarti kalau kamu, dan ingat, firman tidak hanya dibaca, tetapi kamu masukkan ke dalam otak, kamu lakukan dan perkatakan. Ya, firman harus diperkatakan karena firman itu hidup. Kita kalah sama orang-orang jahat, orang-orang dunia. Orang dunia tuh mereka pakai pakai dukun, pakai penyihir. Kenapa? Karena mereka memperkatakan. Tahu memperkatakan? Ngomong. Kalau kamu dukun ya, kamu pergi ke dukun, cok. Tak kasih minyaknya diapa jambi itu. Ya benar enggak? Sudah kamu ini sudah minum, betul enggak? Terus terus ini colekkan di itu dahimu, benar enggak? Enggak tahu ya, kalau dukun saya amit-amit saya enggak pernah pergi ke dukun. Cuman kira-kira begitu. Pasti ada mantra-mantra, betul? Benar enggak? Betul? Bagaimana kita lihat bagaimana cara penyihir bekerja? Iblis bekerja. Kalau penyihir, bung, jadi mujizat kuasa. Jadi firman harus diperkatakan. Ingatlah beberapa firman untuk kamu perkatakan di dalam hidupmu. Kalau kau kekurangan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku tunduk pada Allah dan aku melawan iblis. Iblis lari daripadaku. Itu perkatakan. Pada saat kamu perkatakan, itu kuasa dilepaskan. Di sekitarmu kuasa dilepaskan. Sehingga firman disebut hidup. Kita jangan kalah sama orang-orang dunia yang pakai dukun, pakai penyihir. Karena mereka kerajaan
kegelapan, mereka tahu untuk pakai otoritas. Orang-orang Kristen tidak tahu bagaimana cara pakai otoritas, padahal sebetulnya mereka sudah diberikan kuasa. Begitu kamu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kamu sudah diberikan kuasa. Tapi gimana Pak cara pakainya? Saat kamu membaca firman, masukkan ke dalam hati, masukkan ke dalam hati, masukkan ke dalam pikiran. Kau ingat-ingat, renungkan firman siang dan malam, perkatakan. Saat kau perkatakan, firman itu hidup dan berkuasa. Segala masalahmu akan dilepaskan oleh Tuhan. Karena Tuhan akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk berperang untuk kamu saat engkau mengucapkan firman. Guys, saat kau mengucapkan firman, karena firman itu adalah kata-kata Allah sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Itu adalah komen, perintah Allah sendiri. Jadi pada saat kau mengucapkan firman, engkau akan menjadi pemenang. Ya, jadi jangan, Bu, saya dalam hati enggak, iblis enggak dengar. Iblis tidak bisa melihat pikiran kita. Iblis tidak bisa melihat dalam hati kita. Tetapi iblis dengar apa yang kita perkatakan. Amin. Ya, besok latihan. Kalau ada setan, jangan takut. Kalau tidur di hotel yang banyak setannya, jangan takut. Karena aku tunduk pada Allah, aku melawan iblis, iblis lari daripadaku. Tuhan memberikan kuasa kepadaku untuk menginjak ular dan kalajengking. Tidak ada satupun senjata yang melawan aku dibuat berhasil sama Tuhan. Perkatakan, saat engkau perkatakan, iblis lari. Jelas? Kita semua orang Kristen, kita diberi kuasa, tapi tidak tahu. Pedang itu sudah di atas ini, tinggal kamu pedang. Ambil pedang, perkatakan. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Yuk kita lanjut. Sebab firman itu hidup dan kuat. Tuh, kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, jadi jiwa kita, roh kita, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan hati kita. Jadi firman itu sanggup memisahkan jiwa, roh kita, spirit kita, bahkan tubuh kita. Jadi dengan firman itu memisahkan tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa? Sampai firman harus memisahkan tubuh, jiwa, dan roh. Karena tubuh kita sudah tubuh dosa. Kita sudah mendapat the nature, alam dosa dari Adam. Dari perbuatan Adam, itu tubuh kita tubuh dosa. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan selalu bertentangan dengan firman. Karena kita punya dosa, tetapi firman akan memisahkan tubuh kita, memisahkan roh kita, memisahkan jiwa kita. Sehingga kita tidak melekat, roh kita tidak melekat dengan tubuh, tetapi spirit kita akan memberi komen. Komen itu perintah. Spirit kita yang akan memberi perintah kepada jiwa, memberi perintah kepada tubuh untuk melakukan apa yang harus dilakukan supaya menyenangkan hati Tuhan. Jelas. Jadi spirit itu yang akan menyuruh tubuh, menyuruh jiwa untuk bertindak, untuk berpikir, untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau. Hukum Tuhan, bukan orang-orang sekitar kita, bukan roh-roh dunia ini. Ya, jadi itulah kenapa firman itu sanggup menusuk, memisahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Sendi-sendi sumsum sanggup membedakan pertimbangan pikiran kita. Jadi dia yang ambil alih tubuh, jiwa kita, sehingga kita, pikiran kita, tubuh kita tidak melakukan perbuatan kegelapan, tetapi disuruh untuk spirit untuk melakukan firman. Wow, jadi firman itu hidup. 1 Tesalonika lihat, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, sehingga semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tidak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus. Jadi Tuhan akan menguduskan kamu sehingga menjadi new creation. Sampai kedatangan Tuhan dianggap kamu tidak bercacat, kamu dianggap. Kalau kamu masih hidup dalam dosa, tidak mau rebel itu menolak. Saat dipimpin oleh roh, kamu menolak, aku tidak mau, aku maunya ke sini Tuhan. Tuhan maunya ke kanan, tidak mau Tuhan, aku mau ke sini. Berarti kamu rebellion. Rebellion adalah roh apa? Lucifer, betul?
Bagaimana Lucifer rebel di surga? Itu rebel itu bukan dari Tuhan. Tuhan adalah taat, obedient, setia. Tapi rebellion itu dari Lucifer, itu adalah roh jahat, itu adalah setan-setan Allah-Allah yang berkuasa di dunia. Jadi kita lihat, jadi Roh Kudus, Roh Spirit akan menguduskan kamu sampai hari kedatangan Tuhan. Kamu dianggap kamu sempurna, kamu diangkat. Yang tidak mau disanctify, dikuduskan, akan ditinggal di bumi, terus mengalami pengudusan, pembakaran yang sangat dahsyat. Apakah kalian mau tertinggal? Apakah masih tetap mau dikuduskan pada zaman anugerah ini? Atau saat zaman anugerah diambil, baru kamu mau disanctify? Lewat dapur api. Yo, aku kok mendingan sekarang. Karena kalau kamu sudah tertinggal, itu penderitaan yang sangat dahsyat yang akan membuat imanmu penderitaan. Tuhan akan melemparkan kita ke dalam dapur kesengsaraan sehingga kita akan berseru-seru kepada Tuhan. Nah, hanya dapur kesengsaraan yang membawa permurnian imanmu jadi sempurna. Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Kalau orang-orang dunia ini, orang-orang jahat dunia ini, si Antikris hanya bisa membunuh tubuh kita. Tidak dibunuh pun tubuh kita mati nggak? Mati. Orang yang dikubur tuh mati nggak? Mati. Kita ketabrak mobil, amit-amit. Kita ketabrak mobil, kita misalnya jatuh misalnya sakit, kanker pokoknya segala sakit penyakit, kemudian mati, itu tubuh kita juga hancur, mati. Memang tubuh terus cantik terus di makam, enggak ada. Lama-lama jadi keropos ya toh, jadi tulang belulang. Itulah kalau setan, orang dunia, si Antikris, bahkan iblis hanya berkuasa untuk membunuh tubuh. Tetapi Tuhan yang bisa membunuh jiwa, tubuh dan semuanya. Jadi kita takut hanya kepada Tuhan yang bisa membinasakan tubuh, jiwa, roh kita. Amin. Yuk kita lihat apa yang disebut the body. Body itu kita bertumbuh dalam roh. Bagaimana kita bertumbuh dengan roh? Kita lihat apa yang disebut dengan tubuh. Tubuh itu punya 5 indera ya. Penciuman, rasa, sentuh, dengar, lihat. Kebutuhan keinginan tubuh apa? Tubuh butuh makan enggak? Kalau roh butuh makan enggak? Ya betul. Malaikat butuh makan enggak? Malaikat butuh makan? Setan butuh makan? Enggak. Setan butuh uang? Setan butuh uang? Enggak. Setan enggak butuh uang. Manusia butuh uang? Butuh. Enggak usah malu-malu. Bilang yang kenceng, butuh. Ya toh? Ya kita lihat. Karena setan tidak mempunyai flesh. Kita lihat kebutuhan keinginan tubuh, makanan, air, aktivitas, tempat berlindung, pakaian, ya, oksigen, tidur, suhu, seks, ya. Ini semua adalah yang dibutuhkan oleh tubuh. Kita lihat Roma 6 ayat 12-13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ada tertulis, jika matamu yang sebelah kiri membuat kamu berdosa, sering ngintip-ngintip orang mandi. Ya, sering lihat porno ya. Ini porno. Tuhan bilang apa? Cungkilah matamu daripada seluruh badanmu masuk kerajaan neraka. Kalau yang tanganmu yang kanan sering mencuri, sering mukuli suami, sering mukuli istri, nampar, ya, tanganmu yang kanan ini sering nampar istri, piring terbang, terus, ya toh, terus sering mencuri,
sering menyakiti orang atau berbuat jahat, Tuhan bilang apa? Penggalah tanganmu supaya tidak seluruh tubuh jiwa rohmu masuk kerajaan neraka. Supaya masuk neraka. Jadi buat Tuhan flesh tidak berguna. Tubuh tidak berguna. Buat Tuhan yang berguna adalah roh, spirit, jiwa. Itu berguna. Tetapi tubuh itu tidak berguna. Karena tubuh lebih baik kamu puntung satu, kamu cacat, daripada kamu seluruhnya masuk ke neraka. Kita lihat ya. Jadi janganlah kamu mengikuti keinginan hawa nafsumu sehingga kamu tidak berkenan kepada Tuhan. Yuk kita lanjut. Yuk, kita bicara soul sekarang. Soul itu apa? Jiwa. Tadi body itu smell, ya toh? Indera smell, pendengaran. Nah, kita sekarang soul. Jiwa itu adalah diri sendiri. Jiwa itu adalah identitas, kepribadian, karakter. Karakter kamu itu jiwa kamu. Berarti kalau karaktermu belum sembuh, karaktermu error, itu berarti jiwa kamu error. Jiwa kamu perlu disembuhkan oleh firman, ya. Kalau orang yang ada pembunuh itu jiwanya error. Ada orang yang sering ngelamun gini, orang gila itu jiwanya error. Ngerti gak? Kalau ada orang gila yang jalan telanjang kemana-mana, itu berarti jiwanya dia error, ya. Jiwanya perlu disembuhkan, perlu Kristus di dalam dia. Ya, kita lihat. Jiwa adalah diri sendiri, identitas, kepribadian kamu, karakter kamu itu jiwa. Emosi, perasaan dan gairah, marah, jengkel, sedih, ya. Itu jiwa. Kecerdasan, pikiran, bukan pikiran dan pola pikir, pikiran dan mind and thought itu pikiran dan pola pikir kita. Terus tindakan itu kehendak, keinginan kita sendiri. Kita punya keinginan, kita lakukan, itu kehendak. Kemudian hati nurani, kesadaran kita. Aku bohong, benar apa salah ya? Itu hati nurani kita, itu jiwa. Aku ngomong Bu Ida enggak ada di rumah, padahal Bu Ida ada di kantor. Aku dosa enggak ya? Lah, itu hati nurani kamu, itu adalah jiwa. Terus kejahatan. Ingat, pada saat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan dan jahat, berarti mereka tahu baik dan jahat. Betul? Pada saat mereka makan buah dan jahat, berarti di dalam jiwa manusia ada pilihan, multiple choice, A dan B, betul? Yang A apa? Perbuatan baik, betul? Yang B perbuatan jahat. Sejak ada makan buah baik, pengetahuan jahat dan baik, dia punya multiple choice di dalam hati. Mau A, perbuatan menurut kehendak Tuhan. B, perbuatan menurut kehendak sendiri. Kenapa? Bukan kehendak setan ya. Memang kalau setan pasti orang nggak mau, betul nggak? Kamu melakukan kehendak setan, enggak Bu, saya enggak mau ikut setan, saya mau ikut Tuhan. Tetapi setan menggunakan kehendak sendiri. Oh will, I, saya akan, egois, kepentingan diri sendiri, itu adalah kehendak sendiri. Jelas, setan pinter. Kehendak Yesus, A kehendak Yesus, B kehendak setan. Kamu pasti milihnya apa? A semua, betul gak? Tapi kalau kamu kehendak menurut kebenaran firman Tuhan, kehendakmu sendiri, orang banyakkan milih kehendak sendiri. Ya, jadi kehendak sendiri itu adalah dipengaruhi oleh evil spirit. Jadi sejak kamu belum lahir baru, ada evil spirit in you. Karena Adam dan Hawa diberi pilihan A dan B di dalam jiwa kamu. Dan let you choose, menyuruh kamu memilih. Kalau kamu tidak tahu firman, kamu akan memilih your own will. Kepentingan dirimu sendiri, kehendakmu sendiri daripada kehendak Tuhan. Kalau kamu memilih kehendak Tuhan, kamu harus pikul salib. Sangkal diri, salibkan daging, merendahkan diri, mengosongkan diri untuk mengikuti firman.
Apakah banyak orang bisa demikian? Saya kira enggak. Saya kira banyak orang yang saya akan semua seperti Lucifer, saya akan mendirikan tahtaku di langit-langit. Bukankah kehendak sendiri itu sama dengan roh Lucifer? Ya, jadi di dalam hati manusia, jiwa manusia ada the evil spirit, yaitu kejahatan adalah tempat tinggal yang jahat dari sifat dosa. Sifat dosa adalah dosa asal Adam dan Hawa. Dan roh jahat itu sebelum kita terima Yesus, itu sudah ada ini. Jadi tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan kalau dia tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menerima firman. Hidupnya tidak akan berkenan. Sekalipun engkau berbuat baik, tidak akan berkenan. Karena hanya firman yang menghilangkan dosa asal. Hanya firman yang mencoret ini. Karena sebelum Adam dan Hawa metik buah itu dan makan, Tuhan desain Adam dan Hawa hanya melakukan yang baik. Tetapi karena Adam dan Hawa memakan, dia yang tadinya desain manusia untuk semua kebaikan, mereka diberikan pilihan. Sehingga banyak orang yang memilih keinginannya sendiri. Karena mereka tidak mau tunduk pada otoritas. Tidak mau taat pada otoritas firman Tuhan. Tidak mau taat kepada Tuhan. Dan mereka ingin hidup sendiri. Hidup yang di luar Tuhan. Aku tidak mau taat sama Tuhan. Maka aku mau hidup sendiri. Aku mau hidup di luar Tuhan. Seperti Seperti anak yang hilang. Dia tidak mau hidup menurut di rumah bapaknya. Betul? Dia mau hidup sendiri di luar bapaknya. Apa yang terjadi? Iblis menggagai dia, iblis mencuri, iblis membunuh, iblis membinasakan. Anak yang hilang pulang ke rumah bapak dengan tidak membawa apa-apa, compang-camping, karena semuanya adalah keinginan daging yang dipengaruhi oleh iblis. Pada saat kamu tidak punya apa-apa, saat kamu terpuruk jatuh, baru kamu ingat rumah bapaknya. Aduh, di bapakku enak banget. Nah, itu akan terjadi saat engkau jauh dari bapakmu, itu akan terjadi. Karena Yesus adalah pokok carang dan pokok anggur, dan kita adalah carang-carangnya. Kalau kita ranting-rantingnya terlepas dari pohon, mati gak? Mati, karena pohon itu yang menyerap air, pohon yang memberi kehidupan, pohon yang memberi sinar dan nutrisi pada batang. Tanpa kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan hidup tapi mati. Kita akan susah, kita akan menderita jasmani dan rohani. Bahkan hidup kita susah. Karena kita jauh dari pokok anggur. Ya, kita lihat. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi Tuhan melihat bahwa kecenderungan manusia selalu membuahkan kejahatan karena ada evil spirit yang akan masuk di dalam dia. Ada tempat kosong, yaitu evil, kejahatan yang masuk di dalam hati manusia. Ya, kita harus menutup hati itu dengan firman, dengan kebaikan. Ya, kita lihat sebab Markus 7 ayat 21-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Bebal itu dablek. Tahu yang dibebal dablek? Dablek tuh kalau kamu dikasih tahu, ditegur sekali, besoknya dilakukan lagi. Itu namanya dablek. Kalau kamu ditegur,
untuk kesalahan gini. Oh iya aku salah, oke. Besok jangan melakukan kesalahan yang sama. Itu enggak dablek. Kalau dablek ditegur, gitu lagi, ditegur lagi, gitu lagi, itu dablek. Itu bebal. Yuk kita lihat ayatnya. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Menajiskan orang. Jadi semua itu menajiskan Tuhan, najis di mata Tuhan. Jadi semua pikiran jahatmu, semua pikiran pencabulan, pembunuhan, licikmu, jahatmu, hawa nafsumu, sombongmu, ndablekmu, tamakmu, itu menajiskan Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberikan akan menghakimi sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Jadi nanti pada saat Tuhan datang kembali, kamu akan dihakimi. Karena hatimu kelihatan ada roh najis, ada roh pikiran jahat, ada roh dusta, ada roh tamakan, ada roh sombong, ada roh dablek, ada roh cuek, gak mau tahu sama firman Tuhan. Kamu akan dihakimi. Ya. Terus Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan apa ini? Mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Tuhan berkata apa? Hendaknya setiap orang jangan mementingkan diri sendiri, tapi kasihlah sesama manusia dan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadi bukan diri sendiri dulu. Itu bukan dari firman Tuhan. Itu adalah roh-roh dari dunia ini yang sedang masuk dan membuat pikiranmu tidak mau mematuhi firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, kita lihat Matius 13:15, sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, itu namanya bebal. Ini adalah orang yang bebal alias ndablek. Ya. Hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup supaya jangan melihat mereka dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi orang yang ndablek disembuhkan enggak sama Tuhan? Orang yang ndablek disembuhkan enggak? Orang yang dapat doamu tidak akan dijawab. Kowe mau jungkir balik keliling, tidak akan dijawab. Sebelum kamu bertobat, minta ampun sama Tuhan untuk kendablekanmu. Karena kamu sudah mendengar firman, kamu tidak mau taat sama firman, itu ndablek, bebal. Orang yang tidak mau taat sama firman, jangan harap doamu didengar. Karena apa yang tidak membuat kamu doamu didengar adalah dosamu. Karena your rebellion. Karena rebellion itu apa ya? Melawan firman. Kamu mau melakukan sesuai dengan keinginan sendirimu dan tidak mau taat tunduk pada otoritas firman. Itu ndablek. Kita lihat, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi percaya kepada kitab suci. Barang siapa percaya kepadaku yaitu seperti yang dikatakan kepada kitab. Bukan Bu Ida yang ngomong, ini ada ayatnya ya. Kamu cari sendiri di Alkitab ada. Barang siapa percaya kepada kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Ayat, kenapa air hidup? Yesus berkata, akulah air hidup. Kamu adalah domba. Domba butuh air enggak? Tanpa air domba mati enggak? Ya, air hidup itu akan mengalir. Air berkat, air mujizat, air kelimpahan. Air itu melambangkan kelimpahan. Air itu melambangkan kesuburan. Jadi air itu melambangkan berkat yang melimpah. Kalau engkau taat kepada kitab suci, di dalam hatimu akan melimpah air. Engkau akan diberkati. Engkau akan dibuat Tuhan berlimpah, berkelimpahan. Kita lihat Roma 7:15, sebab apa yang aku berbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku berbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi kalau kita hidup bukan dengan Roh Kudus, kita melakukan apa yang kita benci. Karena apa? Hidup roh
tubuh, jiwa kita dipengaruhi oleh evil spirit, roh-roh duniawi ini, yaitu roh egosentris, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak egois, Tuhan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dari roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Kamu melakukan kehendaknya. Yuk kita lihat, hiduplah sebagai anak-anak yang rebel, melawan apa taat? Taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat. Tuhan mencari ketaatan. Tuhan mencari hati hamba yang taat. Pada saat kau menjadi taat dan setia, punya hati hamba, semua yang kamu butuhkan ditambahkan. Tetapi kau harus menaati dulu. Bukan ditambahkan dulu baru taat. No. Itu tandanya kamu taat karena uang, karena materi. Tetapi Tuhan ingin ketaatan, hatimu diserahkan kepada Tuhan. No rebellion, tetapi penundukan diri. Saat engkau setia, taat, menjadi hamba yang mau melakukan kehendak Tuhan, saat itu apapun yang kau butuhkan akan diberikan kepada Tuhan. Ya, kita lihat, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kalau kamu dikuasai hawa nafsu, itu Tuhan bilang kamu tuh bodoh. Dibilang kamu tuh kalau dikuasai hawa nafsu, kamu tuh sedang dalam bodoh. Dibodohi iblis. Jangan mau dibodohi iblis. Karena iblis akan merampas berkat-berkat yang Tuhan sudah disediakan di masa depan, jadi ambil dulu iblis. Jangan mau dibodohi iblis. Karena kami tahu bahwa berkat Tuhan sudah disediakan engkau. Dan pada saat kamu melakukan ketaatan, pada saat itu berkatmu sudah mendekat. Tapi karena kamu rebel, berkatmu dicuri sama iblis. Kenapa? Karena iblis punya hak. Why? Karena saat engkau berdosa, iblis punya cara, iblis punya pijakan. Iblis punya pijakan untuk mengambil semua yang Tuhan berikan. Saat engkau berdosa, saat engkau tidak berdosa, iblis tidak punya tidak punya tempat untuk mengambil, tidak punya hak otoritas untuk mengambil. Tuhan sediakan untuk kamu. Iblis tidak bisa menyentuh kamu saat kamu tidak berdosa. Tapi saat kamu dibuat melawan Tuhan, iblis bisa merebut, mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kamu. Ingat bagaimana Balak ya, Bileam ya. Ada yang tahu cerita Bileam dan Balak? Tidak ada tahu, tidak pernah baca Alkitab nih. Aduh, yuk kita belajar. Bileam itu Bileam itu adalah keledai ya, keledai Bileam. Itu adalah seorang yang disuruh untuk mengutuki bangsa Israel. Mengutuki bangsa Israel, tapi pada saat waktu ke sana enggak bisa. Saat saya mengutuki, Tuhan bilang, tidak, Israel adalah bangsa yang kuberkati. Tidak ada seorang pun yang bisa mengutuki bangsa Israel karena dia diberkati. Dibayar lagi, pergi lagi mengutuki. Tidak bisa, kamu tidak bisa mengutuki bangsa Israel. Balak pintar enggak? Kamu itu bangsa pilihan Tuhan karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Buatlah dia berdosa. Saat bangsa Israel berdosa, aku bisa mengutuki dia. Saat kamu berdosa melawan Tuhan, itu apa yang Tuhan sediakan bisa diambil. Pada saat itu diberikan perempuan-perempuan dari penyembah berhala, dimasukkan ke dalam Israel supaya mereka mengawinkan. Pada saat laki-laki bangsa Israel kawin dengan istri penyembah berhala, mereka mengikuti Allah-Allah lain. Begitu mengikuti Allah lain, dosa masuk. Begitu dosa masuk, kamu tak bayar, kutuk Israel, siap. Kutuk Israel, masuk dah kutukannya. Masuk karena kamu sudah dibuat berdosa oleh iblis. Jangan kamu dibodohi iblis. Karena berkat sudah Tuhan sediakan di depan. Dan begitu dikutuk, berkatnya dirampas iblis, dicuri iblis. Makanya iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yuk kita lanjut, yuk lautnya. Yuk laut. Kita lihat sekarang spirit kita diberi kepekaan rohani. Yuk kita lihat kepekaan rohani, yaitu
Spirit itu kita punya damai sejahtera, kita punya pewahyuan. Pewahyuan itu tiba-tiba Tuhan berbicara. Tuhan bisa berbicara lewat apa? Mimpi, lewat Alkitab, betul? Lewat multimedia, lewat bicara, lewat macam-macam. Tuhan banyak berbicara kepada orang lewat macam-macam. Kemudian berkomunikasi dengan Tuhan. Yang berkomunikasi dengan Tuhan bukan flesh kita, tetapi roh kita. Kenapa kadang-kadang kita berbahasa roh? Kenapa saya selalu bilang bahasa roh di sini? Kita menyembah dalam roh. 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 Hendaknya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan adalah roh. Makanya kenapa saya ingin senang berbahasa roh di tempat ini. Karena saat berbahasa roh, hanya roh kita dan Tuhan yang tahu. Kanan kiri, tahu nggak? Setan tahu nggak? Enggak. Hanya roh kita dan Tuhan yang berkomunikasi. Yuk kita lanjut. Pelayanan sejati. Kita pelayanan kemana-mana, itu adalah dari roh, spirit kita yang membuat kita suka pelayanan. Karena soul kita, tubuh kita sudah dikuasai dosa. Jadi yang bisa menyelamatkan adalah spirit. Ya, kita lihat. Soul kita, apakah tubuh kita adalah bait Allah? Kita di dalam spirit kita adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus diam di dalam kita, Roh Kudus itu diam di dalam roh kita. Inner, sedangkan evil di mana? Soul. Tahu enggak? Evil di mana? Soul. Jadi spirit ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus diam di inner. Inner itu apa? Kita yang paling dalam. Ini adalah tubuh, jiwa, dan roh. Seperti Trinity Tritunggal ya. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah body ya, anak-anak ya toh. Jadi body, soul, and spirit. Roh Kudus akan diam di sini. Evil akan diam di sini. Ya, dan ini yang menggerakkan siapa? Kalau tidak ada Roh Kudus, evil spirit menggerakkan apa? Tubuh. Kalau tidak ada Roh Kudus, evil spirit di dalam soulmu akan menggerakkan tubuh. Tetapi kalau ada Roh Kudus akan menggerakkan soul dan body. Sehingga kamu menjadi new creation. Sehingga kamu melakukan apa sesuai firman. Karena ada Roh Kudus yang menyuruh pikiranmu, menyuruh kehendakmu melakukan apa yang dikatakan firman dan tubuh melakukan. Otak di sini, tubuh melakukan. Pikiran di sini, pikiran menggerakkan tubuh. Jadi kalau tanpa Roh Kudus, hidupmu hanya dikendalikan oleh soul. Soul itu apa? Jiwa. Dan di dalam jiwa ada evil spirit. Ya, kita lihat ayatnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Orang yang tidak lahir baru, orang yang tidak dipenuhi oleh Spirit tidak akan mau bersaksi. Karena mereka bergerak dari mana? Soul, tahu soul? Jiwa. Tidak ada keinginan untuk bersaksi, tidak ada keinginan untuk menginjil. Tidak ingin Matius 2 apa? 28, 19, 20, tidak ada. Why? Aduh, kok cepetan ya. Karena keinginanmu dari soul, evil spirit. Padahal kalau kamu punya Roh Kudus menggerakkan jiwa, jiwa menggerakkan body. Yuk kita lihat, waduh cepat aja wes. Aduh, terus tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal daripada roh Allah. Karena buat mereka adalah kebodohan. Dan mereka tidak memahami. Karena mereka tidak punya spiritnya Allah di sini. I will put my spirit inside your heart and your mind. Aku akan menempatkan my spirit, rohku di dalam hatimu dan pikiranmu. Sehingga engkau mampu melakukan apa yang menjadi kehendakku. Kalau engkau tidak punya spirit, dari mana kamu punya? Karena flesh, your soul sudah mati. Sejak Adam dan Hawa, ada evil place di tempat itu.
Yuk kita lihat. Sebab hal itu tidak dapat dinilai rohani. Roma, keinginan daging adalah maut. Keinginan roh adalah keinginan daging adalah maut. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Efesus 1 dan meminta kepada Allah Tuhan kita yaitu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Mintalah kepada Tuhan 7 karunia Roh Kudus. Tuhan, aku minta 7 karunia Roh Kudus hidup menguasai aku dan aku tidak mau bertindak melakukan sesuai dengan keinginanku sendiri. Kue harus merendahkan diri, menyalipkan keegoanmu, kepentinganmu diri sendiri dan menempatkan kepentingan Tuhan di atas kepentinganmu sendiri. Saat itu Roh Kudus bisa bekerja. Kalau kamu masih egois mementingkan dirimu sendiri, Roh Kudus tidak akan bisa bekerja. Ya. Jadi kamu meminta kepada Tuhan untuk memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kamu akhirnya setelah kamu meminta roh hikmat, roh wahyu, apa yang dikasih Tuhan? Aku akan kuberikan hati yang baru. Evilnya spirit dibuang enggak? Dibuang, ditempatkan hati yang baru dengan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan kamu dari tubuhmu hati yang keras. Ku berikan kepadamu hati yang taat. Jadi ketaatan itu bukan dari kekuatan kita. Ketaatan kita melakukan firman itu adalah dari Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan Roh Kudus untuk menguasai hidupmu. Tapi ingat, kamu harus mementingkan kepentingan Roh Kudus di atas kepentingan dirimu sendiri. Kamu harus mengosongkan dirimu dan membuat Roh Kudus bekerja. Baru Roh Kudus bisa bekerja. Baru kamu akan diberi hati taat. Baru kamu diberi roh yang baru. Ya, ini caranya. Nanti kita berdoa bersama-sama minta Tuhan untuk masuk di dalam hati kita. 7 karunia Allah masuk ke dalam hidup kita. Dan kita siap mengosongkan hidup kita. Siap mengosongkan pikiran kita sendiri. Siap mengosongkan kemauan sendiri, our will, kehendak kita sendiri, kemauan sendiri, kepikiran duniawi kita, dan siap menempatkan apa yang Tuhan mau di dalam hati kita lakukan. Dan kita membiarkan, tidak membuat kita berkuasa atas keinginan kita sendiri. Nanti Roh Kudus akan bekerja dan kamu semua akan menjadi new creation in Christ. Pada saat Tuhan datang kembali kedua, kamu sudah matang, kamu sudah masak, seperti gandum kamu sudah masak. Tuhan bilang malaikatnya, kat, itu gandum-gandum sudah masak. Ambillah sabit, siangi dia, masukkan ke dalam lumbungku, masukkan ke dalam Yerusalem baru. Itu yang ilalang itu. Kenapa ilalang? Karena ilalang itu adalah benih yang buruk. Ilalang itu tidak mau mendengarkan firmanku, itu buang, dibakar ke api. Karena dia bukan anakku. Seorang anak akan menuruti kata-kata bapaknya. Yuk kita lihat. Yuk lanjut. Kemudian daripadaku akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia, maka anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Jadi apa yang dilakukan spirit, kamu akan dapat mimpi. Kayak Tuhan bilang sama aku, kamu akan mendapat apa tentang apa yang terjadi di masa datang. Apa yang akan terjadi, Tuhan akan berbicara lewat mimpi, lewat nubuatan, lewat penglihatan. Nah, yang tidak diketahui oleh dunia. Dunia mengejek, iya, karena dunia tidak ngerti. Yuk kita lihat 1 Korintus 6 ayat 9. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi ini adalah flesh, adalah soul, di dalam spirit ini menjadi tempat dwelling. Dwelling itu tempat perhentian, tempat tinggalnya Holy Spirit. Dan ingatlah bahwa tubuhmu adalah Roh Kudus di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu itu bukan milik kamu sendiri. Kamu adalah milik Allah. Kalau kamu menjadi milik Allah, kamu harus melakukan kehendak Allah. Bukan kehendakmu sendiri. Ya, yuk kita lihat. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Makanya Tuhan ngomong kalau tanganmu mencuri kiri, tanganmu suka nendangi orang,
potong kakimu, potong tanganmu, sudah lebih baik kamu kripel itu cacat daripada karena tanganmu kamu diadili Tuhan dan kamu ke neraka. Saat kamu karena apa yang menyebabkan dosa itu kamu hindari. Saat kamu bisa menghindari, kamu akan masuk ke kerajaan surga. Karena flesh sama sekali tidak berguna, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah hidup, adalah spirit. Jadi the word of God, firman Tuhan itu adalah spirit. Firman Tuhan itu adalah spirit dan firman Tuhan itu adalah hidup. Saat kamu memperkatakan firman Tuhan, ada roh yang datang. Jadi roh kekuatan, roh Yesus datang selalu menyertai kamu. Pada saat kamu memperkatakan firman Tuhan, kamu ada kehidupan yang datang. Karena kamu tidak lagi mati oleh daging, tapi hidup oleh roh. Dan pada saat Tuhan datang, dalam sekejap mata tubuhmu akan diubahkan. Tubuh yang berdosa ini diubahkan Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Setelah kamu menjadi manusia baru. Setelah kamu jadi manusia baru, pada saat Tuhan datang kembali, tubuhmu yang dosa ini yang kita warisi dari Adam akan diubahkan oleh Tuhan menjadi tubuh baru yang tidak bisa berdosa lagi. Tidak, ya, karena kamu sudah menjadi lahir baru. Dan ingat, firman Tuhan adalah spirit, roh. Firman Tuhan itu adalah roh dan firman Tuhan itu adalah hidup. Ya, begitu rohmu hidup, Tuhan akan mengubahkan tubuhmu yang tidak berguna ini menjadi tubuh kemuliaan seperti Tuhan. Karena roh dan daging, daging dan darah tidak bisa masuk kerajaan surga. Hanya roh yang bisa masuk kerajaan surga. Yuk kita lanjut. Kita lanjut yuk. Yuk kita lihat. Dari sini kita lihat Yakobus, sebab jika seorang hanya mendengar firman, tuh lihat. Jika seorang hanya mendengar firman tidak melakukan, ia adalah seorang yang sedang mengamati mukanya di cermin. Kemudian yang sebenarnya di depan cermin baru saja ia memandang dirinya, ia pergi lupa. Tadi wajah aku sudah pakai lipstick belum ya? Waduh lupa. Aku sudah pakai alis belum ya? Wah lupa gitu. Jadi orang yang menjadi, kamu dengar firman tiap minggu, yes. Sudah melakukan belum? Ayo, di antara sini Richard sudah melakukan firman belum? Kamu dengar setiap hari, ini adalah firman. 1 Yakobus firman, Yohanes firman, firman. Kamu melihat firman tiap minggu, apakah kamu sudah menjadi pelaku firman? Kalau belum, kamu belum lahir baru. Kamu belum mendapat tempat di kerajaan surga. Maaf, kalau rapture pasti tertinggal. Ya, mau pegangan Bu Ida tidak bisa. Karena Bu Ida sudah tubuhnya sudah dibubarkan. Sudah kayak malaikat bersinar-sinar. Mau pegang luput apa? Luput apa? Tidak bisa toh. Wong tubuh kita sudah jadi roh. Karena Tuhan bilang flesh and blood, darah dan daging tidak bisa masuk kerajaan surga. Jadi sama Tuhan tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Katanya aku kalau si Ida rapture, aku mau ikut, mau pegang tangan Bu Ida. Pegang nggak bisa loh. Kok Bu Ida dipegang nggak bisa? Karena kita yang sudah new creation, lahir baru diubah menjadi tubuh kemuliaan. Bukan lagi flesh and blood. Ya, kita lihat, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, pride, sombong, itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, dan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh dimanapun. Lah kita punya roh Yesus di dalam kita. Siapa yang berani lawan Yesus? Wong iblis saja. Oh, kamu anak Allah yang maha tinggi. Mau apa kamu? Apakah engkau hendak melemparkan aku ke jurang maut sebelum waktunya? Pada saat manusia, orang yang dimasuki legion melihat Yesus, dia tersungkur, dia lihat, oh anak Allah yang maha tinggi, apakah engkau enggak menghukum aku?
Jadi kita tahu bahwa roh di dunia ini tidak ada tandingannya dengan roh Allah yang sudah ditaruh di dalam hati kita. Jadi buat apa kita takut iblis? Kalau kamu takut, kamu dibodohi oleh iblis. Karena kamu disebar roh ketakutan. Yuk kita lihat, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali, reborn. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tahu dari mana ia datang dan dari mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dengan roh. Kita lihat bahwa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, tubuh, spirit kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan spirit kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bisa berdoa sama Tuhan dan akhirnya kita bisa melakukan segala tindakan dan kita bisa action di dunia ini. Ya, jadi spirit yang ditaruh ke Tuhan itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi tubuh kita untuk melakukan apa yang kehendak Tuhan. Dan kita masuk ke dunia sebagai ilalang dan gandum. Kita masuk sebagai kambing dan iya, makanya nanti habis ini saya khotbah mengenai kambing dan domba. Karena ada perbedaan antara orang yang hidupnya dalam roh dan orang yang hidupnya dalam daging. Tuhan akan nanti ya, pada saat kamu kamu dilempar ke dunia. Dilempar ke dunia bersama dengan orang yang tidak dalam roh. Ya, yuk kita lanjut. Yuk. Kita lihat. Tuhan berkata apa? Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api. Sekarang kalau kamu mutus pohon, ada tangkai, diputus. Pohon yang kamu putus bisa berbuah enggak? Apa nih sudah buat apa? Kayu bakar. Betul ya? Sama, kalau engkau adalah ranting, Bapak adalah pohon, berarti kamu tidak akan berbuah kalau kamu tidak melekat pada pohon. Karena pohon yang memberi kehidupan, pohon yang beri air, pohon yang beri nafas, pohon yang beri cahaya, supaya ranting itu menghasilkan buah. Kita lihat ayatnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting jadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini ayat 7. Perhatikan ayat 7. Saya paling suka ayat ini. Saya selalu perkatakan setiap hari dalam doa saya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, apa itu? Firmanku tinggal di dalam kamu, apa? Mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan mintalah apa yang kau perlukan, mintalah yang kau kehendaki. Jikalau Tuhan dalam aku, firman-Mu di dalam aku, kamu dianggap sebagai anak-anak Allah. Apa yang kalau anaknya minta, mosok Bapak enggak ngasih? Masih memberi. Ya. Jadi saya suka ayat ini. Saya selalu berkatakan, jikalau Tuhan di dalam aku, firman Tuhan tinggal di dalam aku minta apa yang aku kehendaki, Tuhan pasti ngasih. Karena Tuhan, aku percaya janjimu, janjimu ya dan amin. Dan janji-janjimu pasti digenapi. Kamu perkatakan, kamu wait bahwa janji Tuhan pasti terjadi. Apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu butuhkan pasti diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati orang yang mengasihi Tuhan. Dalam hal ini supaya nama Bapakku dipermuliakan. Jika kamu berbuat buah banyak, kamu adalah murid. Jikalau kamu berbuah banyak, kamu murid. Kalau tidak berbuah banyak, kamu bukan murid. Kalau kamu tidak berbuah, dipotong. Ini pohon buahnya bagus. Ini pohon buahnya jelek busuk. Dari buahnya kamu akan bisa melihat bahwa setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jelek menghasilkan buah yang jelek. Kalau pohon itu menghasilkan buah jelek, berarti kamu belum punya Holy Spirit in you. Kamu harus minta hari ini. Tanpa Holy Spirit hidupmu akan miserable. Susah.
Yuk kita lihat. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena dengan demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Dia akan setia kepada seorang dan tidak mengandalkan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kamu tidak bisa mengabdi kepada Mamon. Mamon itu apa? Mamon itu adalah Allah di dunia ini yang selalu menawarkan uang, menawarkan kemewahan, menawarkan luxury, menawarkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu adalah roh Mamon. Kamu tidak bisa menyembah kepada Mamon dan menyembah kepada Tuhan. Ya, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kemarin waktu saya pergi ke tempat LP perempuan narkoba, aku khotbahkan soal cinta uang. Iya betul Bu, sekarang saya enggak mau. Dulu ada orang nawari hasilnya banyak gini, saya enggak mau, saya kapok. Saya dijebak orang, saya masuk sini karena saya jadi pengedar. Karena saya lihat uangnya banyak. Akar kejahatan adalah cinta uang. Caranya gimana Bu? Kalau engkau berdoa, kamu harus nih kau berdoa. Kamu berdoa, ya toh? Kalau kamu ini suka makan, kamu harus fasting. Fasting itu apa? Puasa, ya toh? Ya, caranya. Kalau kamu orang yang pelit, yang suka mementingkan sendiri-sendiri, sukanya luxury, sukanya beli barang-barang mewah untuk sendiri, berusaha untuk menabur. Jadi saat kamu memberi yang miskin, itu iblis sudah kalah. Saat kamu gelojoh mau makan banyak, engkau puasa, iblis sudah kalah. Ya, saat engkau berdoa, iblis sudah kalah. Saat engkau mendengarkan kata-kata temanmu, rumpi, iblis senang. Tapi saat engkau duduk berlutut kepada Tuhan, iblis sudah kalah. Tapi saat engkau pengen makan banyak, engkau berpuasa, iblis sudah kalah. Saat engkau suka mementingkan kepentingan dirimu sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, itu iblis menang. Tapi saat kamu berusaha untuk memberi kepada gereja, memberi kepada orang miskin, memberi kepada orang yang membutuhkan, saat itu iblis sudah dikalahkan. Karena Tuhan berjanji, siapa yang memberi, dia akan diberi. Suatu takaran yang padat, yang akan dipadatkan dan digoncangkan keluar, akan keluar dari ribaanmu. Berarti saat engkau memberi, engkau akan dipadatkan. Harta bendamu akan dipadatkan sampai luber. Itu janji Tuhan. Dan iblis tahu enggak janji Tuhan? Tahu, enggak mau. Enggak usah memberi, nanti memberi kurang, nanti uangmu kurang, jangan memberi nanti kurang loh, nanti kamu tidak bisa bayar ini. Itu tipu muslihat iblis. Karena saat kamu memberi, Tuhan sudah menyiapkan berkat. Karena janji Tuhan, pada saat kau memberi, engkau akan diberi suatu takaran yang akan dipadatkan, yang akan digoncangkan keluar dari ribaanmu. Bahkan kamu akan dibuat berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Iblis tahu, karena iblis mau kamu tidak diberkati. Jangan dibodohi oleh iblis. Makanya Buddha kok senang memberi? Ya, karena itu kembali kepada aku lagi. Karena apa yang aku beri, itu Tuhan melihat. Dan Tuhan akan mengembalikan kepada aku lagi. Berkat itu untuk kembali untuk aku. Ya, itu adalah prinsip kerajaan dunia, kerajaan surga. Kerajaan dunia, kamu hemat pangkal kaya. Kamu nyimpen uangmu, disimpan. Tapi Tuhan berkata, jangan menyimpan hartamu di dunia, di mana ngengat dan karat akan merusaknya, di mana pencuri akan mencurinya, tetapi kumpulkan hartamu di surga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusaknya dan pencuri tidak akan mencurinya. Karena itu kau berkata, jikalau engkau firmanmu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kau kehendaki, engkau akan menerimanya. Jadi kamu sudah mempunyai kunci brankas di surga. Tinggal kamu minta kepada Tuhan, dibuka brankasnya, minta Tuhan akan kirimkan berkat untuk kamu. Depositomu jangan di dunia, tapi di surga. Jelas? Yuk kita lihat nih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu, bukan kebutuhanmu loh, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan
syukur. Pada saat belum dikasih, mengucap syukur. Pada saat belum dikasih, mengucap syukur. Saat engkau mengucap syukur, ayat ini sudah terpenuhi belum? Saat kamu meminta kepada Tuhan dengan doa dan coba, berarti ayat ini sudah terpenuhi. Sama Tuhan sudah dicap, oke ayat ini sudah dicap, sudah dilakukan. Kat, kirim berkat. Kirim, ya Tuhan, ayatnya sudah dilakukan, sudah. Kirim berkat. Cat, ngomel enggak? Ya Tuhan, ngomel Tuhan. Udah bersyukur enggak? Cat, tahan. Kenapa tahan? Sampai dia bisa mengucap syukur baru kirim berkat. Kat. Oh ya belum Tuhan, masih ngomel. Tahan. Pada saat kamu bisa mengucap syukur, oh Tuhan, dia sudah mengucap syukur. Oh sudah, kat, kirim berkat. Baru dikirim berkat. Makanya ayat ini harus digenapi dulu baru berkat tidak datang. Jadi ingat, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Terus lanjut coba ini apa? Kita lihat. Kayaknya sudah sampai ini dulu ya. Tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Ingat ini adalah prinsip kerajaan surga. Baca, lakukan, kamu bakal lihat mukjizat. Kenapa Cik Buja bilang gitu? Karena aku mengalami. Ya, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apa kata Tuhan? Kalau kamu mengandalkan orang, mengandalkan temanmu yang kaya, mengandalkan orang-orang kaya bisa menolong kamu, orang-orang kaya bisa meminjami kamu, mengidolakan orang-orang manusia bukan Tuhan, kamu sudah di bawah kutuk. Kalau kamu mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Pada saat kamu kekurangan uang, pada saat kamu sedih, pada saat kamu bergumulan berat, siapa yang kamu cari dulu? Kalau friend atau Tuhan? Itu tanda bahwa kamu mengandalkan siapa. Peganganmu sama siapa? Kalau friend, kalau pacar, kalau suami, berarti peganganmu bukan Tuhan. Berarti kamu di bawahku. Karena Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tadi baru mengandalkan manusia. Sekarang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Aku bisa. Tidak usah sama Tuhan, aku bisa. Aku tidak mau ikut rencana Tuhan. Aku bisa. Pada saat kamu mengandalkan kekuatan sendiri, kamu di bawah kutuk. Kalau di bawah kutuk, jadi bulanan iblis enggak? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sudah pasti. Terus, kemudian, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan manusia itu di curse atau di dalam kutuk. Terus kita lihat, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang binasa. Kalau kamu ndablek, kamu bebal, sudah dengar firman belum? Sudah? Tapi kamu ndablek, bebal, tidak jadi pelaku firman, berarti kamu ditentukan untuk binasa. Sekalipun kamu duduk di gereja 40 tahun, tapi kamu tidak menjadi pelaku firman, kamu ditentukan untuk binasa. Ya, karena bukan orang yang mendengar firman, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, melakukan firman yang masuk dalam kerajaan surga. Kita lihat orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kamu baca Alkitab, kamu blind. Kamu dengar khotbah, kamu tuli. Kamu melakukan apapun, tidak dengar, kamu tidak lihat. Karena kamu pikiranmu hanya oleh roh-roh dunia ini dan pikiranmu tidak mau melakukan kehendak Tuhan, maka kamu dibutakan dan kamu ditentukan untuk binasa. Jadi sekarang kamu harus bertobat. Kita minta Roh Kudus, kita tidak melakukan, kita harus salibkan keinginan daging, keinginan diri kita rendahkan, kita
ground zero biar keinginan Tuhan yang prioritas. Saat itu Tuhan bekerja, kamu akan disanctify, dikuduskan hari demi hari. Dan kamu menjadi manusia baru, born again. Terus habis ini apa? Baru ya? Oke, ini nanti, biar di sini dulu. Tolong Stephen, tadi Tuhan berbicara sama saya tentang mendisiplinkan diri. 3 ayat itu masukin yang di WA aku. Ya. Ini kami mematahkan setiap siasat, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Keangkuhan manusia itu apa? Pride, roh apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu adalah berasal dari roh-roh dunia ini. Berarti kalau kamu ada keangkuhan di dalam egomu, pikiranmu yang tidak mau mengenal Injil, itu kamu sedang di dalam pikiranmu sedang diikat oleh roh-roh keangkuhan daripada roh dunia. Kamu harus minta Tuhan, kamu harus lawan karena roh keangkuhan itu membawa kebinasaanmu, ya. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah dan menawan segala pikiran menaklukkan. Kita harus menawan segala pikiran kita, menaklukkan kepada pikiran Kristus. Pikiran Kristus apa? Firman. Kita harus menaklukkan pikiran kita dan menselaraskan harus harmoni dengan firman. Yuk, satu lagi Simon, terus satu lagi. Yang satu lagi, ada 3. Ada 3. Ada 3 ini, yang atasnya. Yang atasnya ya. Nih. Bahwa kita tuh harus mendisiplinkan. Waktu saya berdoa tadi, nyanyi manusia baru, kamu harus mendisiplinkan pikiranmu, kehendakmu kepada firman. Disiplin. Oh, disiplin. Saya cari tadi kata-kata disiplin. Ternyata tidak tahukah kamu dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi hanya 1 orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa hingga kamu memperolehnya. Tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Menguasai diri. Jadi Tuhan ngomong bahwa untuk menjadi manusia baru kamu harus menguasai tubuh, jiwa, rohmu. Tubuh jiwamu harus kamu kuasai oleh Holy Spirit. Terus apalagi? Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku. Tubuhku dilatih, didisiplinkan, dikuasai. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada jangan aku ditolak. Wow. Jadi Tuhan berkata bahwa untuk menjadi manusia baru kamu harus menguasai pikiranmu, menguasai tubuhmu, kehendakmu, emosimu, keinginanmu, dan menguasai dan terus menundukkan kepada firman. Seperti pikiran Kristus. Saat itu kamu bisa menjadi new creation in Christ. Satu lagi Ben. Satu lagi yang tadi, yang atasnya. Yang atasnya. Yang atasnya itu gambar, ada gambar. Ya, gambar ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaknya kamu berpikir begitu ruka sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Jadi kita harus menguasai diri, menguasai jiwa, menguasai roh kita dalam penaklukan kepada firman Allah. Itu caranya untuk menjadi lahir baru. Ya, kembali tadi, Ben, yang tadi, enggak sebelumnya, yang PowerPoint-ku, yang tadi apa? Sebelumnya pemisahan, masih lama ya, tapi enggak apa-apa ya. Kita enjoy aja ya, yuk.
Masih banyak yang harus saya jelaskan. Nih, bit anter, nih masih banyak. Wah, masih banyak. Sebelumnya tadi mana? Masih banyak. Udah ini tadi, ini belum. Ya, terus tapi ini ya. Kemudian tentang apa? Kambing dan orang yang sudah lahir baru akan dipisahkan Tuhan dengan yang tidak lahir baru. Apa yang disebut dengan kambing? Kambing itu makan segala makan apa dimakan. Kambing aja kamu kasih roti aja dimakan. Tetapi domba hanya makan rumput. Yang disebut domba hanya makan firman. Tetapi kambing makan segala dimakan. Mau rumput, mau daun, mau apa kering-kering apa, cabang-cabang kering, roti apa, dedak apa dimakan. Kambing itu makan segala, tetapi kambing hanya makan rumput. Kambing hanya makan firman Tuhan. Kalau dikasih filsafat masuk, no. Sorry. Berarti ini di sini masih hidup. Puji Tuhan, saya bahagia. Udah tidur. Ya. Domba hanya makan rumput, kamu kasih Kentucky enggak mau sih. Karena domba hanya makan rumput. Domba hanya makan firman, tapi kambing segala dimakan. Segala yang dari dunia, filsafat, teknologi, segala filosofi, apapun, adat istiadat, apapun dimakan, dicampur adukan dalam agama, itu kambing. Tetapi domba hanya memakan firman, dan hanya domba yang masuk ke dalam kerajaan surga. Kambing-kambing tidak masuk. My sheep hear my voice. Dombaku mendengar suaraku. Dombaku membaca suaraku. Dombaku dengar suaraku. Tetapi kambing tidak mau dengar, tidak peduli, itu kambing. Dan they follow me, dan mereka mengikut aku. Gimana di sini kita ya. Apabila anak satu lagi ini terakhir. Apabila anak manusia datang, akan dikumpulkan, semua bangsa dikumpulkan. Ada seorang gembala memisahkan domba dan kambing. Ia menempatkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kirinya. Raja itu berkata kepada sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati, terimalah kerajaan yang sudah diberikan kepada kamu, domba-dombaku. Sedangkan kamu yang tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikuti aku. Tetapi kambing tidak mendengar suara Tuhan. Dia tidak mau diatur, dipimpin oleh Tuhan. Dia mau berbuat sekehendaknya sendiri. Dan Tuhan akan melemparkan mereka ke dalam api neraka. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka tidak akan binasa. Dan tidak akan seorang pun merebut domba dari aku. Karena domba hanya makan firmanku. Dan dia mau menuruti langkah Tuhan. Tetapi kambing akan mengikuti kemauannya sendiri, egonya sendiri, dan dia mau separate itu terpisah dari Tuhan. Dia tidak mau peduli pada Tuhan, itu disebut kambing. Sekarang tanya pada diri sendiri, apakah kamu kambing? Apakah kamu domba? Kalau kambing, kamu akan dijadikan sate kambing. Kalau domba, engkau akan dibawa ke rumah Tuhan. Karena Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan tempat bagi domba-domba yang mendengar suaraku dan mengikuti aku. Amin. Amin. Kalau engkau melakukan pekerjaan yang aku lakukan, engkau ada dalam firman-Mu, kemenangan sudah ada di tangan kita. Karena iblis sudah dikalahkan oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Pada saat Yesus dicobai iblis, apa? Ada tertulis. Pada saat iblis dicobai, pada saat manusia dicobai, Yesus dicobai, Yesus berkata ada tertulis, firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah yaitu firman Tuhan, itu akan mengalahkan iblis, mengalahkan roh-roh duniawi ini. Dan pada saat engkau mengucapkan firman,
kuasa itu di tanganmu. Engkau sudah mempunyai kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Saat kamu mengucapkan firman, malaikat bekerja untuk kamu. Langsung datang dan mau berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Karena bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Karena kamu adalah anak-anak kerajaan surga. Seorang anak bapak akan membela anak-anaknya yang dalam bahaya. Amin. Ya, terpujilah kita karena kita menang, karena Tuhan sudah menang. Kita menang karena firman yang sudah keluar dari mulut Allah. Dan firman itu ada di hati kita. Firman itu ternanam dalam hati kita dan tertanam dalam pikiran kita. Ayo kita selesaiin dulu. Besok habis ini apa ini? Habis ini apa? Besok perumpamaan. Nah, kita bagaimana mengikuti Yesus? Setelah kita lahir baru, kita harus menjadi actionnya apa? Mengikut Yesus. Ya, yuk. Minggu depan Bapak akan berbicara mengenai nubuatan Hamas dengan Israel. Saya off dulu, gantian dulu. Ya, yuk kita nyanyi dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Ada banyak yang harus dipelajari supaya kita supaya pada saat Tuhan datang kembali kita tidak kecelek. Loh Tuhan, kok aku tidak diangkat? Apa salahku? Kita screening hati kita bahwa kita harus menjadi born again, menjadi ciptaan baru untuk diangkat kepada Tuhan.